Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Selamat berhari Minggu. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa setelah mengutus para muridnya, mereka pergi dan melakukan banyak sekali mujizat berkat kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kemudian mereka kembali lalu menceritakan satu sama lain pengalaman iman mereka. Ada sukacita yang luar biasa. Cinta yang mereka peroleh dari Tuhan, mereka sebarkan bagi orang lain. Dan mereka kembali kepada Tuhan untuk memperoleh satu kekuatan yang baru melalui kebersamaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus lalu berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak." Yesus mengajarkan kepada para muridnya, kita boleh bekerja. Kita boleh menolong semua orang. Tapi ada saatnya kita harus memberikan waktu untuk diri kita. Untuk merenungkan dengan baik. Apakah kita sungguh-sungguh telah melakukan kehendak Allah yang memanggil dan mengutus kita. Yesus mengajak mereka untuk kembali. Untuk atret sejenak. Ke tempat yang sepi. Dengan tujuan supaya mereka juga bisa berdoa. Orang tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain kalau dia tidak punya sesuatu dalam dirinya. Dikatakan tadi, mereka diajak menyendiri ke tempat yang terpencil. Sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu memberi makan jiwa kita, memberi perhatian pada hidup kita, agar kita mampu memperhatikan orang lain dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Yesus mengajarkan kepada para murid, ada saat di mana engkau bekerja, ada saat di mana engkau harus beristirahat, lalu mengenaikan syukur dan pujian kepada Tuhan. Tidak bekerja terus-menerus, tapi ada rasa syukur atas berkat karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Setelah mereka pergi, banyak orang yang melihat mereka lalu mengambil jalan darat ke tempat di mana mereka akan pergi.
banyak orang mengikuti mereka. Kenapa? Ada kualitas-kualitas baik dalam diri para murid dan Yesus yang membuat orang terus mencari mereka. Pertanyaannya, apakah kita punya kualitas yang sama yang membuat orang bukan takut dengan kita, melainkan orang pergi mencari kita dan merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam tugas perutusan kita. Kemudian dikatakan dalam bacaan Injil tadi, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Mereka butuh waktu untuk beristirahat. Itu penting bagi mereka. Tapi ketika ada persoalan, ketika ada kebutuhan yang mendadak, ada saat di mana kita harus berkorban. Kita harus menyelamatkan, bukan membiarkan. Ada orang yang begitu mendambakan dan merindukan kasih dan berkat Tuhan. Maka sebagai orang beriman, tugas kita adalah membagikan berkat-berkat Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma. Berikan itu dengan cuma-cuma. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Kita semua berkat rahmat baptisan, kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi gembala-gembala yang baik. Kita berjuang untuk menuntun semua orang untuk datang kepada Tuhan agar keselamatan menjadi milik semua orang. Mari Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih, Tuhan mencintai kita, Tuhan membutuhkan kita. Tuhan juga menghendaki agar di balik kita bekerja keras, ada saat di mana kita bersyukur atas semua rahmat yang kita terima. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Dan kalau boleh Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi mereka, agar mereka memperoleh rahmat kesabaran. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.